Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Setiabudi Daryono MSy selaku dosen usul fiqh dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Endah Juwita dari program studi PIAUD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi mengenai hukum taklifi, yaitu tentang contoh dan dasar hukumnya. Saya akan membahas secara singkat apa itu hukum taklifi, berbagai jenis seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, serta dasar hukumnya yang mendasarinya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Hukum taklifi yaitu memahami perintah Allah mengenai tindakan mukhalaf dalam Islam. Adapun 5 kategori di dalam hukum taklifi ini, yaitu yang pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ini sangat penting bagi umat Islam untuk memahami kehidupan sehari-hari yang sesuai syariat. Dan sumber hukum ini berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kewajiban dalam Islam atau kewajiban dalam syariat, yaitu melaksanakan perintah Allah dengan sepenuh hati dan niat. Islam atau contoh dan dasar hukumnya. Di sini ada yang pertama sholat. Dasar hukumnya yaitu terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 103. Yang kedua yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Di sini dasar hukumnya terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang ketiga yaitu zakat, yaitu memberikan zakat kepada orang yang membutuhkan. Terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Untuk yang keempat, berbakti kepada orang tua. Di sini dasar hukumnya terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 23. Untuk yang kelima atau yang terakhir yaitu menutup aurat, yaitu di mana pentingnya kesopanan dalam berpakaian. Kewajiban menutup aurat dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran dan Sunnah. Contohnya terdapat pada Quran surat An-Nur ayat 31. Untuk yang kedua yaitu sunnah. Sunnah yaitu keutamaan sunnah, yaitu melakukan sunnah membawa pahala dan mendekatkan diri kepada Allah. Jika ditinggalkan tidak akan. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah yaitu keutamaan sunnah, yaitu melakukan sunnah membawa pahala dan mendekatkan diri kepada Allah. Jika ditinggalkan tidak akan berdoa. Contohnya dan dasar hukumnya di sini ada sholat rawatib, yaitu doa yang dianjurkan sebelum dan sesudah sholat, seperti di dalam hadis Nabi, yaitu barang siapa sholat dalam sehari semalam 12 rakaat, niscaya dibangunkan baginya rumah di surga, yaitu HR Muslim. Yang kedua yaitu puasa Senin Kamis. Hadis nabinya yaitu amalan perbuatan itu diajukan pada hari Senin dan Kamis, maka aku senang jika amalku diajukan sementara aku sedang berpuasa. Yang keempat yaitu siwak atau menggosok gigi sebelum sholat. Untuk yang keempat di sini yaitu membaca bismillah sebelum makan. Adapun hadisnya dianjurkan Rasulullah SAW untuk memulai makan dengan menyebut nama Allah. Yang terakhir yaitu mengucapkan salam ketika bertemu, yaitu untuk hadisnya sabda Nabi SAW yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Tiga yaitu hukum mubah atau hal yang diperbolehkan. Perbuatan yang diperbolehkan boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, tidak ada pahala dan tidak ada dosa kecuali terkait niatnya. Baiklah, untuk contoh mubah di sini ada makan halal. Dasar hukumnya terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Untuk yang kedua yaitu tidur untuk beristirahat. Dasar hukumnya terdapat pada Quran surat An-Naba ayat 9 yang artinya, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Untuk yang ketiga yaitu percakapan atau diskusi berkata baik. Itu ada hadisnya yang isinya
yang isinya yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata baik atau diam. HR Bukhari dan Muslim. Untuk yang keempat yaitu pakaian. Terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Untuk yang kelima yaitu berburu. Terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Yang keempat yaitu hukum makruh, hal yang dibenci dalam Islam. Tindakan yang tidak disukai. Dianjurkan untuk ditinggalkan, jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dikerjakan tidak berdosa, tetapi dibenci. Contohnya yaitu yang pertama yaitu tidur. Tidur di antara sholat subuh dan terbit matahari, para ulama memakruhkan karena waktu tersebut adalah waktu yang produktif dan turunnya berkah. Untuk yang kedua yaitu berlebihan menggunakan air. Yang ketiga yaitu makan bawang. Yang keempat berbicara setelah sholat isya. Adapun hadisnya yaitu Nabi Muhammad SAW tidak menyukai berbicara setelah isya kecuali untuk kebaikan. Yang kelima yaitu tawar menawar. Untuk yang terakhir yaitu haram yang dilarang dalam Islam. Menghindari tindakan berdosa sangat penting untuk pertumbuhan rohani. Untuk contohnya di sini ada yang pertama mencuri, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya. Tindakan mencuri ini dilarang dalam. Yang kedua yaitu membunuh. Dasar hukumnya terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 93. Yang ketiga yaitu minum khamar, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 90, yang artinya sesungguhnya meminum khamar adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Yang keempat, di sini ada zina. Terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang terakhir yaitu harta batil, yaitu memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak sah adalah dilarang. Kesimpulannya, hukum taklifi adalah pedoman hidup bagi mukallaf. Setiap tindakan kita berada di bawah salah satu dari 5 kategori hukum ini, yaitu wajib, sunnah, haram, mubah, makruh. Tujuannya untuk mencapai keridhaan Allah dan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, untuk prinsipnya itu kerjakan yang wajib dan sunnah, tinggalkan yang haram dan makruh, serta bijaklah dalam memilih yang mubah. Terima kasih. Saya Endah Juwita dari Prodi PAUD memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi maupun penulisan. Segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala kekurangan adalah murni dari keterbatasan saya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak dosen Setia Budi Daryono MSy atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.